Langit Jakarta siang itu biru nyaris tanpa awan. Gedung-gedung pencakar langit berdiri kokoh seakan tak terusik oleh waktu. Tapi di dalam salah satu penthouse tertinggi di pusat kota, seorang pria muda duduk sendirian di balik jendela kaca, memandangi dunia dari kejauhan. Namanya Arga Wicaksana. Putra tunggal dari pengusaha legendaris yang membangun kerajaan bisnis dari nol hingga menguasai sektor tambang, properti, dan teknologi. Wajahnya terpampang di majalah bisnis, acara televisi, dan kanal berita daring. Semua orang mengenalnya. Semua orang membicarakannya. Tapi tak satu pun tahu rasa sesak yang ia sembunyikan. Ia duduk mematung, memandangi bingkai foto di tangannya. Foto pernikahannya yang terakhir. Seorang wanita muda yang cantik tersenyum anggun di sampingnya. Kini, foto itu hanya menjadi kenangan dari istri yang meninggal secara misterius, seminggu setelah hari pernikahan mereka. Sudah 30 kali. 30 kali ia berdiri di pelaminan. 30 kali mengucap janji suci. Dan 30 kali pula ia mengantar jenazah sang istri ke pemakaman. Tak ada yang tahu kenapa. Dokter tidak menemukan kelainan. Polisi tak menemukan kejahatan. Paranormal tidak bisa mengusir apapun dari tubuh Arga. Ia mulai tidak percaya lagi pada siapapun. Bahkan dirinya sendiri. Warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya belum bisa ia sentuh. Terkunci oleh satu syarat. Harus memiliki anak kandung, penerus darah. Jika tidak, seluruh kekayaan itu akan dialihkan ke yayasan. Ibunya sudah meninggal sejak ia kecil. Tak ada sanak saudara. Ia benar-benar sendirian. Dan kutukan itu terus mengikutinya. Pernikahan yang seharusnya menjadi jalan menuju kebahagiaan, justru menjadi lorong kematian bagi semua wanita yang mencintainya. Ia mencoba melupakan semuanya dengan bekerja, beramal, bahkan menyibukkan diri dalam kegiatan sosial. Tapi luka di dalam hati tidak pernah hilang. Ia lelah, jenuh, dan kehilangan arah. Sampai akhirnya malam itu tiba. Ia berdiri di depan jendela, memandangi lampu-lampu kota. Lalu ia mengambil jaket, kunci mobil, dan keluar tanpa membawa apapun kecuali dompet dan ponsel. Tak ada tujuan. Hanya ingin pergi jauh. Mobil sport hitam melaju menembus jalan tol. Ia mengemudi tanpa arah, melewati batas kota, terus ke selatan, hingga jalanan mulai lengang, berganti dengan pemandangan sawah dan pepohonan rindang. Hari sudah berganti pagi ketika ia sampai di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi. Desa itu tenang, seperti diam di luar waktu. Tak ada sinyal telepon. Tak ada mal. Hanya suara burung, angin, dan aroma kayu bakar. Ia menyewa kamar sederhana di rumah seorang penduduk. Tak seorang pun di desa itu mengenalnya. Bahkan, mereka memanggilnya Mas Arga tanpa embel-embel kehormatan atau kagum. Bagi mereka, ia hanya pria kota yang ingin menyepi. Hari-hari berlalu. Arga mulai membantu warga menanam sayur, mengangkut air, dan membersihkan kandang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ringan. Tidak ada tekanan. Tidak ada sorotan. Hanya hidup. Namun malam-malamnya tetap dihantui mimpi buruk. Bayangan wajah-wajah istri yang pernah ia miliki. Tawa mereka yang kini berubah jadi jerit kematian. Ia terbangun dengan napas memburu. Kutukan itu masih menempel. Masih hidup di dalam dirinya. Suatu malam, saat api unggun menyala redup di tengah pekarangan rumah, Arga duduk bersama seorang kakek tua, pemilik rumah yang ia tinggali. Kakek itu menatapnya lama, seolah sudah tahu banyak hal tanpa harus bertanya. "Aku tahu kenapa kau datang ke sini," ucap sang kakek. Suaranya serak namun dalam. Arga menoleh. "Kakek tahu siapa saya?" "Tidak," jawabnya. "Tapi aku tahu tatapan mata orang yang dibebani sesuatu dari dunia lain." Arga menghela napas. Ia tak ingin bercerita. Tapi kata-kata itu seolah membuka bendungan dalam dadanya. Ia mulai menceritakan segalanya. Tentang pernikahan. Tentang kematian. Tentang warisan. Tentang keputusasaannya.
Kakek itu mendengarkan tanpa menyela. Baru setelah Arga diam, ia berkata pelan. Kau bukan membawa sial. Kau dikutuk. Tapi bukan kutukan biasa. Ini kutukan darah. Kutukan dari masa lalu yang belum diselesaikan. Arga menatapnya dengan dahi berkerut. Apa maksudnya? Dulu, ayahmu pernah melakukan sesuatu. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan manusia. Ia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dan sebagai gantinya, kau, anaknya, harus menanggung akibatnya. Arga menggeleng. Tidak percaya. Ayah saya orang baik. Ia membangun kekayaannya dengan kerja keras. Benar. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah cara menghapus kutukan ini. Kakek itu menatap api, lalu berkata dengan suara pelan. Pergilah ke pantai selatan. Carilah seorang perempuan tua bernama Nyai Sari. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah kayu di tepi pantai. Temuilah dia. Lalu nikahilah dia. Arga terdiam. Angin malam seolah ikut berhenti berembus. Suara serangga pun lenyap. Menikahi seorang nenek tua? Tanyanya. Nyaris tidak percaya. Kakek itu mengangguk. Bukan cinta yang dia minta, tapi perjanjian. Jika kau melakukannya, kutukanmu akan sirna. Jika tidak, maka semua wanita yang kau cintai akan terus mati. Sampai ajalmu sendiri datang. Arga tak bisa langsung menerima. Tapi hatinya mengatakan, ini bukan omong kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia melihat secercah harapan. Keesokan paginya, Arga berpamitan. Ia meninggalkan desa itu dengan tujuan baru. Pantai Selatan. Bukan untuk berlibur, tapi untuk menemui seseorang yang mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Atau menghancurkannya sepenuhnya. Langit mulai memudar menjadi oranye saat Arga tiba di jalanan berpasir menuju pantai selatan. Mobilnya meninggalkan jejak panjang di tanah berkerikil dan pasir putih kecoklatan. Di depan sana, deburan ombak menyambut dari kejauhan. Pantai itu sepi, tidak seperti pantai wisata yang ramai oleh tenda dan warung. Hanya deretan pohon kelapa, karang-karang tajam, dan angin laut yang menerpa wajahnya dengan aroma asin. Ia berhenti di ujung jalan kecil, lalu turun dari mobil. Sepasang burung camar terbang rendah, lalu menghilang ke balik langit. Tak jauh dari bibir pantai, berdiri sebuah rumah kayu tua. Atapnya miring. Dindingnya lapuk dimakan waktu, tapi tampak terawat. Di depan rumah itu, terdapat satu bangku kayu yang menghadap langsung ke laut. Di sanalah ia melihat sosok yang dicarinya. Seorang perempuan tua duduk diam, membelakangi Arga. Rambutnya putih keperakan, panjang dan digelung seadanya. Tubuhnya dibalut kain batik lusuh. Ia tampak seperti bagian dari pantai itu sendiri. Diam, anggun, dan memancarkan aura yang tak bisa dijelaskan. Arga melangkah pelan, mendekat dengan hati-hati. Suara ombak dan langkah kakinya yang menginjak pasir menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Ketika ia cukup dekat, perempuan itu berbicara tanpa menoleh. Akhirnya kau datang. Arga langsung terdiam. Matanya menyipit, menahan rasa aneh yang menjalar di tengkuknya. Nyai Sari, tanyanya pelan. Perempuan itu menoleh. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam dan dalam. Tapi ada sesuatu di balik tatapan itu. Seolah ia telah melihat 1000 kehidupan dan menanggung 1000 beban. Namaku sudah lama tak disebut oleh orang luar, katanya. Tapi aku tahu siapa kamu, Arga. Nada suaranya datar, tapi jelas. Arga merasa seperti ditelanjangi oleh mata tua itu. Tidak ada kebohongan yang bisa disembunyikan. Kalau kau sudah tahu, berarti kau juga tahu kenapa aku datang. Nyai Sari berdiri perlahan, lalu mengangguk. Kau membawa kutukan. Kutukan darah. Kutukan yang diwariskan dari dosa yang tak pernah ditebus. Arga menelan ludah. Aku tidak tahu apa dosa ayahku.
Aku hanya ingin kutukan ini berakhir. Nyai Sari menatap ke laut. Angin menerbangkan ujung selendangnya. Kau harus menikah denganku. Hari ini juga. Tidak ada pesta. Tidak ada saksi selain langit dan bumi. Arga tertegun. Ia sudah mendengar ini dari kakek tua di desa. Tapi kini saat harus benar-benar melakukannya, ia merasa aneh. Menikahi perempuan yang jauh lebih tua darinya, hanya demi membebaskan diri dari kutukan. Namun ia tahu, tidak ada pilihan lain. Baik, katanya akhirnya. Aku akan menikah denganmu. Nyai Sari tersenyum samar, lalu masuk ke rumah. Ia keluar membawa 2 potong kain putih dan sebaskom air laut. Di depan rumah itu, di bawah langit yang memerah, Arga mengucap ijab kabul sederhana. Nyai Sari menjawabnya dengan suara rendah tapi tegas. Selesai. Tak ada peluk. Tak ada cium. Hanya diam dan angin yang lewat di antara mereka. Setelah menikah, Nyai Sari memintanya untuk mengikuti satu perintah terakhir. Satu syarat agar kutukan benar-benar hilang. Pergilah ke Goa Ular. Bertapalah di sana selama 3 bulan. Jangan tinggalkan tempat itu sebelum waktunya selesai. Arga memandangnya bingung. Apa yang harus aku lakukan selama 3 bulan di sana? Diam. Dan bersihkan hatimu. Kau akan diurus oleh seseorang. Dia akan mengantarkan makanan dan air setiap hari. Tapi kau tidak boleh meninggalkan goa. Tidak boleh berbicara dengannya. Tidak boleh menyentuhnya. Siapa dia? Anakku, jawab Nyai Sari pelan. Namanya Sekar. Arga mengangguk, walau masih bingung. Tapi ia tidak membantah. Dalam dirinya, ia tahu ini semua bukan lagi perkara logika. Ini soal percaya atau mati perlahan. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Nyai Sari mengantar Arga ke sebuah bukit karang yang tersembunyi di balik hutan pandan. Di sanalah Goa Ular berada. Lubang besar di tebing karang, gelap dan basah, dengan dinding batu yang berlumut. Tak ada ular, hanya keheningan dan suara laut yang terpantul dari kejauhan. Di sini kamu akan tinggal, kata Nyai Sari. Arga mengangguk. Ia membawa selimut tipis, lampu minyak, dan sedikit perlengkapan. Sekar akan datang setiap sore. Ia akan meletakkan makanan di depan goa. Jangan keluar. Jangan bicara. Jangan tergoda. Jika kau berhasil, kutukanmu akan lenyap. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Nyai Sari menatapnya lama, lalu meninggalkannya sendirian. Hari-hari pertama terasa berat. Goa itu lembab, dingin, dan sunyi. Arga hanya duduk, diam, mendengar suara air, dan menahan perasaan yang terus berkecamuk. Tapi setiap sore, sebelum matahari terbenam, suara langkah pelan mendekat. Lalu bayangan tubuh meletakkan makanan dan air di depan goa. Tanpa bicara, tanpa suara. Arga tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Hanya tahu bahwa orang itu adalah perempuan. Rambut panjang terurai, langkah lembut, dan tangan yang selalu membawa makanan hangat. Hari demi hari berlalu, dan rasa penasaran mulai tumbuh. Minggu kedua, Arga mulai memperhatikan lebih saksama. Wajah gadis itu terlihat sebagian ketika ia membungkuk. Wajahnya memang cantik, tapi satu sisi tampak rusak. Bekas luka seperti terbakar membelah kulit halusnya. Tapi di balik luka itu, mata gadis itu memancarkan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Dan tanpa sadar, Arga mulai menantikan kehadirannya setiap sore. Ia ingin berbicara, ingin mengenal. Tapi ia ingat larangan Nyai Sari. Tidak boleh bicara, tidak boleh menyentuh, tidak boleh menggoda takdir. Namun perasaan tidak bisa dibendung. Suatu hari, hujan deras mengguyur pantai. Sekar datang dalam keadaan basah kuyup. Tangannya gemetar membawa makanan yang nyaris tumpah. Arga, yang selama ini menahan diri, akhirnya melangkah ke mulut goa dan menyambutnya. Untuk pertama kalinya mata mereka bertemu.
Sekar mematung. Tangannya masih menggenggam nampan. Arga menatapnya dengan pelan. Tidak bicara. Tapi sorot matanya berkata banyak. Sekar mundur perlahan. Lalu berbalik dan pergi. Sejak hari itu, keheningan di goa berubah. Bukan lagi sunyi yang menyiksa, tapi kerinduan yang samar. Arga mulai menulis di dinding goa. Nama Sekar. Kata-kata puisi yang muncul dari hatinya. Ia mulai bermimpi tentang gadis itu. Wajahnya, meski cacat, mulai terasa indah di mata Arga. 3 bulan terasa seperti sekejap. Dan pada hari terakhir, Nyai Sari datang. Ia berdiri di mulut goa dengan senyum tenang. Kau sudah selesai. Arga bangkit perlahan. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh janggut tipis. Kutukanmu telah lenyap, kata Nyai Sari. Sekarang kau bebas. Pulanglah. Cari istri. Buatlah keturunan. Arga berdiri mematung. Matanya menyapu sekeliling, mencari Sekar. Tapi ia tidak melihat siapa-siapa. Di mana Sekar? Tanyanya. Nyai Sari tidak menjawab. Ia hanya membalik badan dan pergi. Arga menatap punggung perempuan tua itu. Hatinya terasa kosong. Tapi ia tahu, ini belum akhir. Arga berdiri di mulut goa ular. Angin laut menyambutnya seperti sahabat lama. Namun tak ada senyum di wajahnya. Tubuhnya lebih kurus. Janggut tipis menutupi rahangnya. Dan matanya bukan lagi mata pria yang sama. Ada sesuatu yang berubah. Hatinya tak lagi bergejolak karena kutukan. Tapi diam-diam, ia disiksa oleh rasa yang tak bisa ia beri nama. Ia kembali ke rumah kayu di tepi pantai. Tapi rumah itu kini kosong. Nyai Sari telah pergi. Rumah tua itu ditinggalkan dalam keadaan rapi, seolah pemiliknya hanya keluar sebentar. Tapi Arga tahu, ia tidak akan kembali. Ia menemukan selembar kain putih tergantung di pintu. Sebuah pertanda dalam adat setempat bahwa sang pemilik telah berpulang. Arga duduk di bangku kayu di depan rumah, menatap laut yang sama. Tapi sekarang laut itu terasa sunyi. Terlalu sunyi. Sekar, bisiknya. Ia menghabiskan 2 hari mencari gadis itu. Menyusuri jalanan sempit, mendatangi penduduk sekitar, bahkan menyusuri sisi hutan dan kebun di dekat pantai. Tapi tak seorang pun tahu siapa itu Sekar. Mereka hanya mengenal Nyai Sari sebagai perempuan tua penyendiri yang jarang berbicara dengan warga. Tidak ada jejak. Tidak ada tanda kemana Sekar pergi. Arga kembali ke Jakarta. Tapi ibu kota tidak lagi terasa seperti rumah. Segalanya tampak asing. Mobil-mobil mewah, gedung pencakar langit, rekan bisnis, wanita-wanita cantik yang biasa mengelilinginya, semuanya terasa hampa. Kutukan itu telah hilang. Memang. Tapi jiwanya masih terikat. Setiap kali ia mencoba membuka hati kepada wanita baru, wajah Sekar muncul dalam benaknya. Wajah yang hanya separuh sempurna, tapi terasa lebih indah dari apapun. Ia mencoba menepis perasaan itu. Berkali-kali ia menghadiri pesta. Berkencan. Bertemu wanita dari kalangan sosialita hingga akademisi. Tapi tak ada satupun yang membuat hatinya bergeming. Dan entah mengapa, ia merasa bersalah. Ia merasa telah meninggalkan sesuatu. Atau seseorang. Yang seharusnya tidak ia lupakan begitu saja. 6 bulan berlalu sejak pertapaannya di Goa Ular. Pada suatu malam, setelah pertemuan bisnis di kota Semarang, Arga berdiri di balkon hotel mewah, menatap kota yang ramai dengan lampu dan suara. Tapi ia tahu, suara yang ingin ia dengar tidak ada di sini. Suara langkah pelan yang datang membawa makanan. Wajah setengah terluka yang penuh ketenangan. Ia membuat keputusan. Keesokan harinya, ia menyewa mobil dan menyusuri jalan menuju Kendal, kota kecil di utara Jawa Tengah. Ia tidak tahu kenapa Kendal. Tapi sesuatu di dalam hatinya menuntunnya ke sana. Setibanya di sana, ia mencari petunjuk. Bukan tentang Sekar, tapi tentang orang-orang yang mungkin mengenal Nyai Sari. Ia mendatangi pasar, bertanya ke orang-orang tua, pedagang,
penjaga musola, bahkan nelayan. Tidak semua memberi jawaban. Tapi satu hal yang mereka katakan sama. Ada perempuan muda yang tinggal sendirian di ujung perkampungan nelayan. Dia cantik, tapi seperti bukan dari sini. Arga menelusuri jalan sempit yang mengarah ke kampung pesisir. Deretan rumah kayu berdiri rapat. Bau ikan asin dan air laut menyambutnya. Anak-anak kecil berlarian di jalan, menatapnya penasaran. Lalu ia sampai di sebuah rumah panggung sederhana. Pintu rumah itu terbuka sedikit. Tirai putih tertiup angin. Arga mendekat, mengetuk perlahan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Kali ini lebih pelan. Suara langkah ringan terdengar dari dalam. Kemudian muncullah seorang wanita muda. Rambut panjang, kulit cerah kecoklatan, mata bening. Wajahnya indah, bersih, tanpa cacat. Arga sempat terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Ia hampir berpaling. Tapi sebelum ia membuka mulut, wanita itu tersenyum kecil. "Mas Arga." Suara itu seperti petir yang meledak dalam diam. Arga mematung. "Kamu, Sekar." Wanita itu mengangguk pelan. "Ya." "Tapi wajahmu." Arga tidak bisa melanjutkan. Sekar melangkah keluar. Ia berdiri di depan Arga, dengan senyum yang tenang tapi menggetarkan. "Sejak ibu meninggal, semua luka ikut menghilang." Arga menatap wajah itu dalam diam. Ia mengenali mata itu. Mata yang dulu ia tatap dari balik gelapnya goa ular. Mata yang diam-diam ia rindukan selama berbulan-bulan. "Aku mencarimu," kata Arga akhirnya. "Kemana saja kamu?" "Aku tinggal di sini," jawab Sekar. "Ibu sudah menyiapkan semuanya. Ia tahu suatu hari kamu akan datang." Arga tertawa kecil, tidak percaya. Hatinya yang dingin selama ini, perlahan mulai hangat. Ia menatap Sekar, lalu berkata dengan nada lembut, "Aku ingin menikah denganmu. Bukan karena syarat, bukan karena warisan, tapi karena aku ingin hidup bersamamu." Sekar tersenyum. Kali ini lebih lebar. Ia tidak menjawab, tapi tatapannya sudah cukup. Beberapa minggu kemudian, mereka menikah dalam acara sederhana. Hanya dihadiri warga kampung, nelayan, dan anak-anak kecil yang bersorak riang. Tidak ada kemewahan. Tapi Arga tidak pernah merasa sebahagia ini. Tidak ada kutukan. Tidak ada duka. Hanya cinta yang tumbuh dari luka. Mereka pindah ke rumah baru di Kendal. Sebuah rumah yang dibangun dekat laut. Di mana debur ombak bisa terdengar dari jendela. Di mana Sekar bisa menanam bunga. Dan Arga bisa menulis, bekerja, dan membesarkan anak-anak mereka kelak. Warisan ayahnya memang penting. Tapi kini, Arga tahu ada yang jauh lebih berharga. Rumah itu sederhana, berdiri di ujung jalan tanah berbatu yang menghadap langsung ke Laut Kendal. Pagar bambu membingkai taman kecil yang ditanami melati, kenanga, dan anggrek bulan. Di terasnya, tergantung lampu minyak yang masih menyala meski pagi telah datang. Rumah itu tak megah, tak ramai, tak penuh dengan kemewahan. Tapi di sanalah, Arga menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia dapat dari semua kemewahan hidupnya. Ketenangan. Dan cinta yang tumbuh diam-diam. Arga duduk di beranda sambil menatap Sekar yang sedang menyapu dedaunan. Wajahnya bersih tanpa celah. Tapi bukan itu yang membuat Arga tak bisa berhenti memandang. Tatapan Sekar tetap sama seperti dulu. Saat pertama kali ia menunduk di depan goa ular. Tatapan yang tenang, jujur, dan menyembunyikan luka yang tidak pernah ia keluhkan. Sekar berdiri, menoleh pelan. "Kamu tidak kerja hari ini?" Arga menggeleng sambil tersenyum. "Hari ini aku hanya ingin duduk dan melihat istriku." Sekar mendekat, lalu duduk di sampingnya. Mereka diam, hanya mendengarkan suara laut. Tidak perlu kata-kata. Keheningan yang dulu mengerikan bagi Arga, kini menjadi teman.
Ia belajar bahwa cinta sejati tidak selalu muncul dari wajah sempurna, atau pesta mewah, atau pertemuan romantis. Kadang cinta muncul dari luka, dari sunyi, dari seseorang yang dengan sabar merawatmu saat kau sendiri tidak tahu bagaimana merawat dirimu sendiri. Sudah 3 bulan sejak mereka menikah. Dan tidak ada kematian. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada kutukan yang mengintai dari balik pintu kamar. Arga tidur dengan tenang. Sekar bangun setiap pagi dengan senyum. Mereka berbicara tentang masa depan, menanam pohon, bahkan memelihara seekor kucing liar yang sering datang ke halaman. Hari-hari berlalu. Musim berganti. Sekar mulai memeriksakan diri ke bidan desa. Dan pada suatu pagi yang cerah, ia menunjukkan selembar kertas kecil kepada Arga. "Aku hamil." Kalimat itu seperti menyalakan matahari di dada Arga. Ia memeluk Sekar. Tak peduli bahwa bajunya masih bau laut. Ia tertawa, menangis, dan mengucap syukur dalam hati yang tak henti. Mereka segera menyiapkan segalanya. Membuat kamar bayi. Membeli buku tentang menjadi ayah. Bahkan mengundang bidan untuk rutin memeriksa kondisi Sekar. Semua warga kampung membantu. Arga yang dulu hanya dikenal sebagai pria kota, kini menjadi bagian dari mereka. Ia ikut ronda, bantu memperbaiki jembatan, dan membuka kelas kecil untuk anak-anak agar bisa belajar komputer. Semua orang mulai melihat perubahan dalam diri Arga. Dari pria muda yang penuh beban, menjadi lelaki yang sederhana dan bahagia. Tapi kehidupan tak pernah benar-benar datar. Pada bulan ke-7 kehamilan Sekar, badai besar menerjang Kendal. Hujan turun tanpa henti. Angin mengguncang atap rumah. Laut mengamuk. Malam itu, listrik padam. Air mulai merembes masuk ke rumah. Arga berdiri di depan pintu sambil menahan daun pintu agar tidak roboh. Sementara Sekar duduk di dalam, memegangi perutnya yang kian membesar. Suaranya lemah. "Mas." Air mulai masuk ke kamar. Arga segera mengambil barang-barang penting. Ia menggendong Sekar dan membawanya ke lantai atas. Di sana, mereka bertahan semalaman, hanya dengan lampu minyak dan selimut tebal. Angin mengguncang rumah seperti ingin merobohkan segalanya. Tapi Arga tidak gentar. Ia peluk Sekar dan berkata dengan suara lirih, "Aku tidak akan biarkan apapun merenggut kamu. Tidak lagi." Pagi harinya, badai mereda, tapi sebagian rumah rusak. Tanah di sekitar halaman ambles. Pohon kenanga tumbang. Tapi mereka selamat. Dan bayi mereka masih bergerak di dalam kandungan. Beberapa minggu kemudian, saat pagi yang tenang, Sekar mulai merasa mulas. Bidan datang, bersama beberapa ibu dari kampung. Arga menunggu di luar, berjalan mondar-mandir seperti pria cemas yang tidak tahu harus berbuat apa. Hatinya berdebar. Ia ingin masuk, tapi dilarang. Ia hanya bisa menunggu, berdoa dalam hati. Lalu terdengar suara tangis. Tangis bayi. Pintu rumah terbuka. Bidan keluar sambil tersenyum. "Selamat ya, Pak Arga." Bayinya perempuan. Arga tidak bisa menahan air mata. Ia masuk dan melihat Sekar terbaring lemah tapi tersenyum. Di lengannya, seorang bayi mungil dengan kulit merah muda dan rambut hitam tipis. "Namanya siapa?" tanya Sekar pelan. Arga mencium kening anaknya, lalu menatap istrinya. "Namanya Sari." Sekar tersenyum. "Untuk ibu." Mereka tidak butuh pesta, tidak butuh publikasi, tidak butuh warisan. Karena kini, Arga telah memiliki segalanya. Seorang istri yang ia cintai, seorang anak yang ia nanti, dan sebuah rumah kecil di tepi laut yang penuh cinta. Arga membuka jendela. Angin laut menerpa wajahnya. Di kejauhan, matahari terbit perlahan dari balik cakrawala. Dan di dalam rumah itu, suara bayi kecil menyambut dunia yang baru. Dengan tawa dan harapan.